Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku kelas 1, juga ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Kabar baik ya, tetap sehat dan tak lupa berharap kalian tetap menjaga standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, kita mulai pembelajarannya. Setelah kemarin kalian mengikuti penilaian tengah semester yang pertama, biasa disebut dengan PTS, penilaian tengah semester. Untuk kelas 1 kalian semua baru pertama kali ini ya, di PTS karena baru kelas 1. Ya, untuk hari ini kita tidak akan ada pembelajaran materi, kita bahas saja ya untuk PTS yang kemarin. Kemarin kalian sudah tahu nilainya sendiri, ada yang ya saya sampaikan nilai terendahnya 84, nilai tertingginya nilai excellent, nilai sempurna adalah nilai 100. Selamat untuk yang mendapatkan nilai 100, dan yang belum mendapatkan nilai 100 tidak usah berkecil hati. Kalian pasti bisa dengan catatan tetap rajin dan belajar. Oke ya, untuk membahas soal-soal yang kemarin, kalian nanti bisa kalian gunakan sebagai catatan, sekaligus sebagai untuk belajar nantinya tentang rangkuman semua pembelajaran khususnya teknologi informasi dan komunikasi selama setengah semester atau selama 3 bulan. Oke, siapkan dulu buku catatannya. Ini buku catatan ya. Ya, sekarang Pak Rudi ingin melihat bagaimana tulisan tangan kamu. Jadi kamu tulis sendiri. Ini Pak Rudi akan bahas soal-soal yang kemarin. Kalian tulis soalnya dan jawaban yang betul saja. Tulis jawaban, soal, dan jawaban yang betul. Jadi dari mana jawaban yang betul? Dari soal ini, dari Pak Rudi yang bahas sekarang ya. Oke, siapkan catatannya. Oh ya, kalau kalian menggunakan buku kota atau buku tulis atau buku halus? Oh, ada yang pakai buku kota, boleh. Pakai buku tulis, terserah, boleh. Mungkin kalau kelas 1 masih pakai buku kotak ya, boleh kalian pakai, terserah. Bukunya pakai buku kotak boleh, buku tulis boleh. Nanti hasil tulisannya difoto kemudian dikirim. Nah, bagaimana untuk teknik mengirimnya nanti ya. Kita bahas dulu untuk bagaimana kita mengerjakan soal yang kemarin ya. Kita bahas soal-soalnya agar kamu tahu jawaban yang betul, yang mana yang salah ya. Oke, siapkan catatannya sambil kita menunggu ke ruang sebelah. Go! Pembahasan penilaian tengah semester kelas 1 semester 1. Oke, kita masukkan dulu nama siswanya. Misalnya nama siswanya Rudi Mulyanto. Kalau ada tanda bintang wajib diisi ya. Kelas ketik sesuai dengan kelas yang ditempati. Misalnya 1A. Kemudian nomor absen ada keterangan tanpa angka 0 untuk nomor absen 1 sampai dengan 9. Artinya tidak boleh ada nomor angka 0. Jadi bisa 01, 02 nggak boleh. Kalau angka nomor absennya 8, ketik aja angka 8. Untuk soal bisa dibaca 1 sampai 5, kemudian di berikutnya ada ketik teks. Saya akan mengerjakan dengan jujur. Artinya ini adalah ada satu pesan pendidikan karakter kepada anak-anak kita bahwa dalam mengerjakan sesuatu baik tes maupun apapun wajib mengerjakannya secara jujur, dan ini suatu pernyataan dan wajib untuk diisi. Boleh diketik dengan huruf besar semua atau huruf kapital asalkan terbaca. Saya akan mengerjakan dengan jujur. Oke, bisa next untuk masuk pada soal berikutnya. Oke, nomor 1, pesawat terbang merupakan alat transportasi. Karena berjalan di udara, maka pesawat terbang disebut alat transportasi udara.
Kalau darat jelas tidak ya, meskipun pada awal dan akhirnya pesawat berada di darat, namun secara umum pesawat terbang selalu berada di udara. Nomor 2, alat transportasi yang digunakan untuk bepergian ke luar negeri dengan cepat adalah kapal laut bisa, namun butuh waktu yang lama. Mobil pun juga bisa, waktu jarak tempuhnya juga cukup lama. Yang lebih cepat dari kedua alat transportasi ini adalah yang paling cepat pesawat terbang. Kereta api, mobil, bus, truk, motor adalah termasuk jenis transportasi. Karena beberapa alat transportasi ini berada di darat, maka disebut dengan alat angkut atau transportasi angkutan darat. Alat ini tidak akan bisa berjalan di laut dan udara ya, tetap ada di darat. Nomor 4, Budi pergi pulang kampung ke Solo naik angkutan titik-titik dari stasiun. Berarti kalau dari stasiun, Budi naik kereta api. Kalau pesawat terbang berarti dari bandara. Kalau dengan bis berarti angkutan bukan dari stasiun tapi dari terminal. Jawaban yang betul adalah kereta api. Nomor 5, tempat pemberhentian atau berlabuhnya kapal laut. Terminal untuk bis dan angkutan darat lain. Kalau pemberhentian berlabuhnya kapal berarti di pelabuhan. Kalau bandara untuk pesawat udara. Tempat pemberhentian untuk beratnya kapal terbang. Nah ini jawabannya betul adalah bandara. Stasiun untuk kereta api, pelabuhan untuk berlabuhnya kapal laut. Nomor 7, tempat pemberhentian kereta api adalah sama yang perjalanannya Budi tadi, yaitu adalah stasiun. Kalau bandara untuk pesawat terbang, pelabuhan untuk kapal laut. Nomor 8, alat transportasi yang digunakan untuk menyeberangi lautan. Pesawat bisa ya, tapi berjalannya di udara. Kalau menyeberangi lautan adalah kapal laut. Bel di rumah berbunyi tanda ada, jawaban yang betul adalah ada tamu. Berikutnya, Wati berbicara dengan Budi jarak jauh melalui, ya, yang bisa digunakan berbicara jarak jauh adalah telepon. Kalau televisi untuk mendengarkan dan melihat suara, mendengarkan dan melihat gambar jarak jauh. Kalau radio untuk mendengarkan saja, kita tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah penyiarnya. Telepon merupakan alat komunikasi, bukan informasi ya, bukan informasi dan komunikasi juga. Kenapa? Karena dikarenakan alat komunikasi, karena hanya komunikasi dua arah, artinya seorang dengan seorang, bukan dengan banyak orang, makanya disebut dengan alat komunikasi. Alat ini digunakan berbicara jarak jauh dan dapat dibawa kemana-mana. Yang bisa digunakan berbicara jarak jauh adalah telepon. Ini ada telepon, namun kalau telepon tidak bisa dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena telepon ini biasanya ada di rumah atau di kantor. Yang bisa dibawa kemana-mana adalah telepon genggam. Lanjut, berikutnya adalah televisi. Televisi merupakan alat informasi, bisa komunikasi pun juga bisa. Makanya jawabannya betul adalah informasi dan komunikasi. Jika kita ingin mengetik, menggambar, bermain game, kita memerlukan, ya karena ada mengetik, menggambar, dan bermain game, makanya kita perlukan adalah komputer. Kalau televisi untuk melihat siaran televisi ya, kalau handphone untuk komunikasi. Nomor 15, alat yang bentuknya kecil dan dapat dibawa kemana-mana adalah alat komputer ya. Alat komputer yang bentuknya kecil dan dapat dibawa kemana-mana adalah komputer meja, jelas tidak dibawa kemana-mana. Kalau kamera digital bisa, tapi bukan komputer. Jawaban yang betul adalah laptop. Gambar berikut berfungsi untuk, sebutkan dulu apa namanya, adalah mouse, berarti untuk menggerakkan pointer. Kalau mengetik bukan menggunakan mouse tapi menggunakan keyboard. Kalau menyalakan komputer menggunakan CPU.
17 perangkat yang berguna untuk mengetik. Nah, yang untuk mengetik, kalau mouse tadi menggerakkan pointer, kalau mengetik berarti menggunakan keyboard. Kalau CPU untuk memproses data atau bisa juga untuk menyalakan komputer. Di bawah ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memproses data ya. Untuk proses data adalah CPU. Gambar CPU adalah ini. Jadi adalah gambar monitor untuk menampilkan gambar atau menampilkan data. Kalau ini adalah gambar ponsel untuk berbicara atau komunikasi jarak jauh yang bisa dibawa kemana-mana. Jawaban yang betul adalah CPU. Lanjut nomor 19. Agar komputer bisa menampilkan gambar maka diperlukan agar komputer bisa tampil gambar maka diperlukan monitor. Tidak memerlukan televisi meskipun bentuknya sama. Keyboard adalah hanya untuk mengetik, yang untuk menampilkan gambar adalah monitor. Oke, nomor 20 di bawah ini adalah contoh kendaraan darat. Contoh kendaraan darat, ini jelas kapal laut ada di laut. Kapal terbang atau pesawat udara berada di udara. Jawaban yang betul adalah gambar bis, berada di darat. Jawaban yang betul adalah bis. Nomor 21. Salah satu ciri khas alat komunikasi modern adalah menggunakan listrik. Kalau jarak jangkau terbatas adalah alat komunikasi tradisional. Jadi kalau bentuk dan ukurannya cenderung besar seperti beduk adalah alat komunikasi tradisional. Berikutnya nomor 22. Gambar di bawah ini termasuk alat komunikasi tradisional. Ya, ada 3 gambar. Gambar beduk, betul, alat komunikasi tradisional. Jadi radio memang betul, bentuknya masih bentuk zaman dahulu ya. Bentuknya aja masih bentuk jadul, bentuk tradisional, tapi fungsinya sudah menggunakan alat komunikasi modern. Kenapa? Karena dia satu menggunakan listrik, kemudian bisa menginformasikan ke tempat-tempat yang sangat jauh. Jadi gambar becak bukan alat komunikasi, tapi adalah alat transportasi. Nomor 23 berkaitan berhubungan dengan nomor 22. Jawaban yang betul. Alat komunikasi pada soal nomor 22 menghasilkan berarti beduk ya. Kalau beduk berarti menghasilkan suara. 24 berikut ini bukan merupakan alat komunikasi ya. Yang bukan merupakan alat komunikasi tentunya adalah kalau telepon alat komunikasi, radio juga alat komunikasi. Yang bukan adalah becak, disebut dengan alat transportasi. Di bawah ini adalah contoh alat komunikasi. Di bawah ini adalah contoh alat komunikasi. Radio alat komunikasi betul, pesawat udara bukan alat komunikasi, dan kapal laut juga bukan. Dua perangkatnya adalah alat transportasi. Jawaban A berarti salah. Televisi alat komunikasi, betul. Alat informasi, betul. Asap, ya, betul, meskipun alat komunikasi tradisional ya, termasuk burung merpati. Becak, mobil, kereta api adalah alat transportasi, bukan alat komunikasi. Jawaban yang betul adalah televisi. Oke, selesai. Kita cek apakah jawabannya betul semua. Ya, tinggal lihat skornya saja. Ya, betul, skornya adalah 100. Jawabannya adalah betul semua. Oke, itu tadi pembahasannya. Kita kembali ke ruang sebelah. Yes, itu tadi tentang pembahasan soal-soal penilaian tengah semester. Oh ya, kenapa? Ada yang betul disalahkan. Ya, tidak apa-apa. Yang merasa betul disalahkan, gini, soalnya kamu tambahkan nilaimu. Kalau ada soal yang betul disalahkan, nilainya kamu tambahkan 4 ya. Nanti di lembar jawabannya, lembar yang kamu kirim nanti, lembar tugasnya tambahkan nilainya 94. Ya, karena gini ya, tugasnya yang tadi kamu tulis dari Pak Rudi membahas tadi, nomor 1 misalnya
alat komunikasi tradisional apa. Nah, itu kamu tulis, kemudian soal ditulis, kemudian jawabannya ditulis juga. Jawaban yang betul saja, jawaban yang salah nggak usah. Ya. Kemudian tulis semuanya, jadi ada 25 soal, kamu tulis semua jawaban yang betul dan soalnya. Kemudian kan sudah difoto. Hasil tulisanmu difoto, kemudian dikirim di lembar tugas. Sekalian kamu cantumkan nilai yang kamu dapat. Masih ingat kan nilai yang kamu dapat? Kalau nilaimu yang kemarin ada yang betul disalahkan, tambahkan 4. Jadi satu soal nilainya 4 kalau betul. Kalau salah nilainya 0. Jadi misalnya gini, kemarin kamu dapat nilai 84, ada yang disalahkan 1. Jadi nilainya ditambah jadi 88. Ingat, kamu foto tulisanmu tadi, kemudian dikirim ke menu tugas. Oke ya, jangan lupa nilai yang betul dan nilainya yang sebenarnya kamu tulis di situ. Yang 100 tinggal tulisnya 100 di pojok kanan atas, tulis yang besar nilainya 100, yang nilainya 84, yang nilainya 84, yang nilainya ada tambahan ditambah tambahnya berapa. Oke ya, paham ya. Oke, itu dulu pembelajaran pada hari ini. Saya tunggu tugasmu selama 1 minggu ke depan. Oke, tetap jaga kesehatan dan tak lupa, Pak Rudi tidak pernah akan lupa dan bosan mengingatkan kamu patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.